Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Jana Badra. Dalam video kali ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Manajemen Usaha Kecil dan Menengah, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan dosen pengampu kami, Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono, Magister Manajemen. Dalam materi kali ini kami mengambil judul yaitu pengertian usaha kecil dan menengah. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maisaroh dengan nomor induk mahasiswa 192100062. Perkenalkan, nama saya Novika Sari dengan nomor induk mahasiswa 192100065. Perkenalkan, nama saya Sunar Nur Cahyo dengan nomor induk mahasiswa 192100143. Perkenalkan, nama saya Isdianti, nomor induk mahasiswa 192100173. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Samsul Agung Sri Nuryanti dengan nomor mahasiswa 19210182. Materi yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama, definisi usaha kecil dan menengah, kedua, prinsip dan tujuan pemberdayaan, yang ketiga, kriteria usaha kecil dan menengah, yang keempat, peran usaha kecil dan menengah, dan yang kelima, beberapa usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang definisi usaha kecil. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut BPS, suatu usaha yang dijalankan oleh kurang dari 4 tenaga kerja disebut distribusi rumah tangga. Kemudian jika usaha dijalankan oleh 5-19 pekerja digolongkan kepada industri kecil. Dan jika usaha dijalankan oleh 20-99 pekerja digolongkan sebagai industri menengah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Novika Sari, saya akan mencoba menyampaikan tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. A. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. B. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. C. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah. D.
peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan E. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. C. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membangun daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Mbak Isdianti. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kriteria UKM. Kriteria usaha mikro ialah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, yaitu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Kriteria usaha kecil ialah memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000 rupiah. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk dana dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Selanjutnya yaitu secara umum ada beberapa kriteria UKM. Yang pertama yaitu manajemen bisnis sendiri, yaitu UKM sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Yang kedua ada modal usaha terbatas. UKM memiliki modal terbatas karena pada umumnya modal hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa juga kelompok kecil atau orang yang ikut. Yang ketiga yaitu karyawan, kebanyakan dari penduduk lokal. Pada umumnya UKM mengambil karyawan dari penduduk lokal. Karena dua hal ini, pertama, pemilik UKM ingin memberdayakan penduduk lokal, dan yang kedua adanya keterbatasan biaya untuk menggaji karyawan yang berasal dari daerah luar. Yang keempat, bersifat usaha keluarga. UKM bersifat usaha keluarga, artinya usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha bersama keluarganya. Yang kelima ada posisi kunci dipegang oleh pemilik, yaitu dalam hal ini sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan. Yang keenam ada modal usaha berasal dari keuangan keluarga. Kebanyakan UMKM tidak mengandalkan modal dari pihak luar seperti investor atau bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan tercampurnya keuangan dan perusahaan modal dari pihak luar hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM ingin mengembangkan usaha tersebut di luar daerah. Yang ketujuh yaitu menurut motivasi tinggi. Pemilik usaha dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk melakukan promosi sebesar-besarnya, membuat situasi bisnis, membuat strategi marketing online serta offline dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksi,
Pada umumnya, UKM masih menggunakan teknologi sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud di sini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih sebagaimana yang ada. 4. Peranan UKM di Indonesia. Yang pertama, dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas pembangunan pada sektor ekonomi. Yang ketiga, mengetas kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Yang keempat, menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain. Dan yang kelima, dapat memperluas kesempatan kerja. 5. Contoh UMKM yang ada di Indonesia. Yang pertama, UMKM di bidang kuliner. UMKM pada bidang kuliner ini sangat bervariasi. Pebisnis yang sedang mengembangkan jenis usaha kuliner ini dapat berinovasi dengan mengikuti segala tren yang ada. Yang kedua, UMKM bidang kecantikan. UMKM pada bidang kecantikan pada masa sekarang sudah banyak bermunculan. Dari para pebisnis muda yang mulai merintis bisnis kecantikan yang bervariasi dari berbagai jenis permasalahan kulit yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, UMKM bidang fashion. UMKM pada bidang fashion adalah contoh jenis usaha yang sangat berpotensi menghasilkan profit yang tinggi. Usaha fashion sendiri banyak diminati oleh pebisnis pemula, di mana usaha ini bisa mengikuti tren dan sangat-sangat berpotensi pada hari-hari besar yang ada di Indonesia. Misalkan hari raya, hari Idul Fitri atau hari Natal, hari Imlek, dan hari-hari besar lainnya. Dan yang keempat, UMKM bidang agribisnis. UMKM pada bidang agribisnis di Indonesia adalah salah satu usaha yang paling populer. Dengan adanya pandemi, saat ini telah mendorong banyak masyarakat untuk hidup sehat dengan mengembangkan usaha di bidang agribisnis. Yang kelima, UMKM pada bidang otomotif. Di Indonesia, UMKM bidang otomotif mampu memberikan keuntungan yang cukup banyak. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, jasa pada bidang ini adalah jasa yang paling banyak diminati oleh pebisnis. Banyaknya peluang usaha otomotif yang dapat dikembangkan antara lain mulai dari bengkel otomotif, jasa cuci kendaraan, hingga penjualan aksesoris kendaraan. Bisa pula ada penyewaan kendaraan bermotor dan bisa untuk jual beli. Segitu saja dari presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.